Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak fasilitator yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada siang hari ini kita mengadakan kegiatan PMO untuk bulan bulan Mei Pak ya, bulan April ya, karena kemarin April itu kita banyak terkena libur dan sebagainya, makanya pelaksanaannya pada bulan Mei. Untuk pertemuan kali ini temanya adalah pembelajaran sosial emosional yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Fasilitator. Kemudian sambil menunggu ada beberapa teman kita yang masih ada di bawah, kita bisa mulai. Terus untuk Bapak Fasilitator maklumi ada beberapa teman kita yang mungkin pada siang hari ini masih berhalangan karena berbagai hal ya. Misalnya Mami Lalu Supardin selama seminggu ini dia sedang kegiatan manasik haji. Kemudian Bu Diah tadi izin duluan ya, dia sibuk mau kawin dia katanya. Mau nikah ya. Kemudian Pak Subli ada kesibukan untuk kegiatan ujian sekolah hari Senin itu. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Fasilitator untuk memandu kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 3 Pringgabaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 7 SMPN 3 Pringgabaya yang sudah hadir di ruangan ini. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan sekolah penggerak ya, yang angkatan 2. Kemudian mari kita bersolat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mumpung ini masih bulan Syawal ya, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tidak terasa kita sudah di bulan Mei ya. Kita memulai pendampingan ini sejak tahun lalu ya, di bulan September ya. Jadi hampir sekitar 10 bulanan ya. Karena ternyata ini sudah menuju akhir ya, di pendampingan tahun pertama, tapi untuk angkatan kedua ini nanti akan berakhir pada bulan Juni 2023 ya, tinggal 1 bulan ya, dan menyisakan beberapa kegiatan lagi. Kalau tidak salah setelah ini tinggal 4 kegiatan saja. Ada PMO bulan Mei, PMO bulan Juni, kemudian ada Loka Karya Kepemimpinan, tapi itu untuk kepala sekolah saja. Ada PMO level kabupaten. Oh ya, berarti 5
dan terakhir nanti di bulan Juni ada refleksi akhir tahun. Berarti tinggal 5 kegiatan saja untuk pendampingan sekolah penggerak angkatan 2 di tahun pertama. Tapi tidak akan berhenti, akan dilanjutkan nanti ada tahun kedua gitu dengan format yang mungkin agak berbeda ya. Begitu. Ya Bapak Ibu, kalau kita flashback selama dari bulan September sebetulnya kita sudah mengikuti berbagai jenis pendampingan ya, di samping PMO yang setiap bulan ya, ada refleksi ya 3 bulanan itu, per 3 bulanan, kemudian ada loka karya ya dengan berbagai topik ya yang melibatkan guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Dan juga ada banyak sekali sudah materi ya yang kita bisa diskusikan di setiap pendampingan ya. Mulai dari mengolah penilaian misalnya ya, kemudian merancang modul project, modul ajar, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hari ini kita coba mengangkat suatu topik diskusi yang mungkin kalau dibaca ini agak berat ya topiknya, pembelajaran sosial emosional. Ya, kalau kita sekedar membaca topiknya mungkin kelihatan berat, tetapi kalau kita lihat isinya nanti sebetulnya apa yang ada di materi ini sudah kita pernah alami, sudah pernah kita laksanakan mungkin ya. Nanti kita lihat ya selengkapnya itu akan seperti apa. Nah, materi ini sebetulnya adalah materi CGP ya, calon guru penggerak. Kalau ada, enggak ada ya di sini. Kalau teman-teman yang di CGP itu di modul 2.2 sekitar bulan keempat dia akan mempelajari materi ini, pembelajaran sosial emosional. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita langsung saja. Saya akan mulai dengan semacam refleksi ya. Saya punya daftar 15 ilustrasi. Ya. Ada 15 banyaknya ini. Ilustrasi ini adalah situasi-situasi yang mungkin saja pernah kita alami, entah di kelas ataukah di ruang rapat, di ruang guru, di ruang kepala sekolah dan seterusnya. Ya, mungkin tidak persis sama, tapi sejenis dengan ini gitu kira-kira. Coba kita cermati ya, 2-3 menit kita baca dengan seksama. Dan pertanyaan yang mengiringinya adalah coba kita identifikasi, pernahkah kita mengalami situasi seperti yang ada di ilustrasi ini? Ya. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Sudah punya ini catatan kecil? Allah. Ayo kita mulai dengan yang sudah kalau gitu ya. Siapa yang sudah punya catatan? Ya, silakan Bu. Ya. Bu Cana. Bu Cahyana. Oh ya, Bu Cahyana. Silakan Bu Cahyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Tiang mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Tiang untuk menjabarkan sedikit
kegiatan yang pernah yang lakukan selama pembelajaran sesuai dengan checklist yang sudah disediakan oleh Bapak Fasilitator di depan. Oke, yang pertama yaitu situasi yang pernah saya jalani tentunya, yaitu situasi di ilustrasi pertama, di checklist pertama. Di mana di ilustrasi pertama ini dikatakan bahwa guru dengan ekspresi semangat memulai kegiatan setiap hari dengan kesadaran akan tujuan yang jelas. Tentunya sebagai guru, aura positif yang akan kita terapkan kepada anak-anak tentunya nanti akan berpengaruh. Gimana kalau gurunya saja tidak semangat ketika akan memulai pembelajaran, maka tentu anak juga tidak akan memiliki aura positif dari guru tersebut. Nah, tentunya kita sebagai guru harus memulai segala hal di kelas itu dimulai dengan semangat. Nah, pertanyaan yang saya lihat di bawah checklist ini Bapak, apakah motivasi Anda dalam melakukan kegiatan tersebut? Jadi motivasi saya itu seperti yang sudah saya paparkan tadi. Identifikasi dulu ya, berapa gitu. Ini kan baru satu. Tadi yang lainnya apa gitu. Baru kita jawab motivasinya. Oh, yang gitu ya. Diidentifikasi dulu yang. Ya, yang mana saja gitu. Kebetulan sebenarnya Tiang masih mau mengidentifikasi lebih banyak, tapi di tulisan Tiang baru cuma 3 Tiang identifikasi. Ya, silakan Bapak. yang duanya, Pak. Terus yang situasi keduanya ada di checklist ke-14, di mana ya 2 orang, bentar. Situasi ke-14. Murid. Sebentar Bapak. Oh ini di bawah. Yang ke-14 di mana ilustrasi guru dan murid berdiskusi melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas agar kelas aman dan nyaman. Itu yang pernah yang lakukan. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain tentunya pernah melakukan hal ini. Terus juga yang situasi ke-15 di mana teks atau visual tentang perundungan di dunia maya atau etika penggunaan internet, mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab atau etika dalam penggunaan internet. Mungkin baru 3 itu yang identifikasi Bapak. Ya, silakan dilanjutkan dengan tadi motivasi. Oke, pertanyaannya. Oke. Situasi pertama, di pertanyaan pertama, apa motivasi untuk melakukan hal tersebut? Nah, dalam ilustrasi pertama itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika di dalam kelas, ketika gurunya saja memulai pembelajaran itu dengan tidak semangat, maka nanti aura negatif itu tentunya akan ikut dilakukan oleh siswa. Jadi harus dimulai dengan guru itu harus memancarkan aura positif terhadap siswa itu Bapak. Terus yang kedua, pertanyaannya itu, apakah sejauh ini Anda sudah dapat melakukan kegiatan tersebut secara konsisten? Sebenarnya kalau jujur tidak bisa konsisten Bapak. Karena apa ya? Kadang di pertemuan sebelumnya nih, pengalaman di pertemuan sebelumnya kita sebagai guru sudah semangat, sudah menyiapkan media dan lain-lain. Kadang anak tidak ikut antusias gitu untuk mengikuti apa yang sudah kita terapkan. Jadinya kadang pada saat itu ada rasa kecewa Bapak. Jadi minggu depannya kadang terpengaruh untuk tidak sesemangat minggu kemarin Bapak. Seperti itu. Terus situasi situasi 14, checklist di situasi ke-14, di mana guru dan murid berdiskusi melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas agar kelas aman dan nyaman. Karena ketika kita membuat kesepakatan, kalau kita lakukan hanya satu pihak disetujui oleh guru, tanpa kita melibatkan anak-anak, tentunya nanti itu akan membuat anak-anak tidak selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan Bapak. Oleh sebab itu, ketika kita ingin kesepakatan itu ditaati oleh anak-anak, dalam pembuatan kesepakatan itu tentunya harus ada kata iya antara siswa dan guru. Kalau memang ada kata tidak dari siswa, maka kesepakatan yang sudah kita buat, misalnya nih kita buat kesepakatan, yang pernah buat kesepakatan begini Bapak, kalau Bu Guru sudah masuk 5 menit di dalam kelas, kalian belum masuk, berarti nanti kalian berdiri di dalam kelas, kalian jelaskan materi yang minggu kemarin. Kalau sudah bisa menjelaskan materi yang minggu kemarin, baru boleh duduk. Itu kan tujuannya salah satu untuk mendisiplinkan siswa Bapak. Nah, ketika nanti ada yang tidak setuju, kita tanya alasannya, apa alasanmu tidak setuju? Nah, jadi kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa mengatakan iya, jadinya insya Allah kesepakatan itu menurut saya Bapak akan bisa ditaati dan diterapkan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang situasi ke-15, di mana teks atau visual tentang perundungan di dunia maya atau etika penggunaan internet,
ini etika penggunaan internet dan sosial media yang sekarang sudah marak-maraknya Bapak. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit. Tiang pernah mohon maaf menegur salah satu siswa. Nah, tanpa Tiang sadari, siswa itu ternyata membuat refleks yang tidak saya bayangkan melalui salah satu sosial media Bapak. Seperti kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Bapak Ibu gurunya. Nah, spontan setelah itu Tiang iseng searching di internet aturan perundang-undangan mana saja kira-kira yang sesuai untuk Tiang jelaskan agar anak ini dan semua teman-temannya paham bahwa ada batasan-batasan dalam penggunaan sosial media tersebut. Nah, secara tidak langsung meskipun awalnya memang Tiang jurusan PPKN belajar pasal dan undang-undang Bapak, cuman kadang karena kebanyakan pasal itu lupa, yang searching lagi ulang nih, yang berhubungan sama media sosial, aturan-aturan, batasan-batasannya itu seperti apa. Nah, setelah Tiang temukan lagi, yang ajarkan kepada anak, Tiang tampilkan bahwa pasal ini loh yang menjadi batasan-batasan kalian ketika akan menggunakan sosial media Bapak. Mungkin baru 3 ilustrasi itu yang belum Tiang baca lagi nih Bapak. Kurang lebihnya Tiang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Cahyana. Ya, kita bisa bayangkan sekarang aja semangatnya luar biasa menyampaikan pendapat. Ya, tapi memang ada up and down-nya ya. Ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Itu manusiawi saya kira. Dan apa yang dijelaskan oleh Bu Cahyana tadi, memang kita akan selalu ya terpengaruh dengan apa yang direspon oleh peserta didik kita ya. Nah, itu sebabnya memang perlunya komunikasi, kesepakatan, maupun kalau istilahnya sekarang justru bukan kesepakatan tapi keyakinan gitu, keyakinan kelas ya. Itu memang harus terus dikomunikasi dengan peserta didik kita ya. Luar biasa Bu Cahyana. Teman-teman lain ada yang mau menambah? Silakan. Siapa? Perwakilan apa ini? Perwakilan gender? Perwakilan mapel atau apa? Silakan. Siapa yang mau menambah? Belum? Bu Ica ya, Bu Ica? Hah? Bu Zuh, Bu Mur, Bu Nisa, iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai checklist ilustrasi yang pernah saya lakukan di kelas. Tentunya yang checklist pertama bukan hampir ya, bahkan harus semua guru itu memulai kegiatan di kelas itu dengan ekspresi semangat. Sudah disampaikan penjabaran oleh Bu Chana bahwa memulai segala hal dengan semangat tentu hasilnya pasti baik, bagus. Kemudian ilustrasi berikutnya, karena sekarang materi saya adalah tentang teks tanggapan, jadi ilustrasi yang kedua ini juga pernah atau sedang saya lakukan, ya ini murid-murid sedang membaca buku agar mereka bisa membuat tanggapan terhadap hasil bacaan mereka. Adapun ketika kami para guru memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati buku pilihannya, berhubung bukunya dalam jumlah yang terbatas, jadi kebetulan bukunya itu buku bergambar Bapak, jadi buku bergambar itu jumlahnya itu sangat cukup atau tidak melebihi jumlah siswa per kelas. Jadi mereka tidak bisa memilih secara maksimal. Jadi kalau sudah dapat satu untuk satu anak, ya udah mereka baca yang itu. Tapi pada umumnya mereka akan memilih buku yang dari segi gambar mereka suka, supaya mereka mau untuk membacanya sampai selesai. Kemudian ilustrasi selanjutnya, murid dan guru berdiskusi.
Melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas agar kelas aman dan nyaman. Ini dilakukan ketika saya ditunjuk menjadi wali kelas dan melakukan kesepakatan kelas, menunjuk siapa yang menjadi, bukan menunjuk, mendiskusikan, berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelas, wakil dan sebagainya, berikut dengan seksi-seksinya. Kemudian yang lainnya, melibatkan murid sedang bekerja di lapangan, menyiapkan dekorasi atau perlengkapan lomba. Kalau berbicara ilustrasi ini berkaitan dengan proyek Bapak ya yang bekerja di lapangan. Yang jelas mereka menyukai situasi itu karena mereka berada di luar kelas yang tentunya mereka merasa tanpa buku itu sangat lebih menyenangkan walaupun sebenarnya panas-panasan. Tapi tantangan juga ada Bapak di sana. Terus apa lagi? Guru dengan ekspresi semangat, yang mana tuh tadi? Guru dengan ekspresi semangat, Bapak ya rata-rata ya seperti yang tadi yang pertama berkaitan dengan yang pertama. Jadi kalau ditanya apa motivasi Anda dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sebenarnya motivasi terbesar saya itu adalah sama seperti kesan-kesan ketika saya mengajar di Terara dulu Bapak. Saya senang diajar Bu Ica karena orangnya apa kayak bahasa gaul mereka itu asik gitu. Jadi ya motivasi saya itu iya Bapak kan paling tidak disenangi dulu. Kalau udah disenangi kan kalau pepatah mengatakan kalau tidak kenal itu yang tidak sayang kan. Nah, apalagi ini kalau udah dikenal asik, baik, semangat, pasti kan terkesannya itu sampai nanti mereka lulus Bapak gitu. Kemudian motivasi lainnya itu adalah sebagai tupoksi guru. Ya, tugas pokok dan fungsinya itu melaksanakan atau melakukan profesionalitas kerja. Kemudian yang berikutnya, sejauh ini apakah Anda sudah melakukan kegiatan tersebut secara konsisten? Jawaban saya sama dengan Bu Chana, sebagai manusia, ya Bapak. Jadi tidak bisa selalu konsisten terhadap apa yang sudah kami checklist tadi sebelumnya, tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami di kelas. Oke, kayak tadi dibilang ada juga satu yang berdiskusi secara tatap muka 4 mata Bapak yang berkaitan dengan indisipliner. Ada kan misalnya nanti salah satu siswa ya tidak pernah ada kasus. Biasanya saya diskusi juga sama Bu Ayen sebagai guru BK-nya. Biasanya memang setelah itu kami panggil ke depan untuk melakukan diskusi sejauh mana atau apa sih masalah yang dihadapi sehingga mereka membuat kasus itu terus berulang. Selain itu kan nanti di sana juga saya memberikan nasihat supaya mereka paling tidak diulangi, mengurangilah kasusnya bahkan untuk tidak melakukan kasus apapun selama mereka bersekolah di sini. Gitu Bapak. Jadi kalau ditanya konsisten, berusaha konsisten. Kalaupun tidak, tantangannya adalah tadi Bapak, tantangan dari segi murid, tantangan dari saya sendiri sebagai guru, mungkin ada situasi yang membuat tidak dipungkiri Bapak ketika ada masalah pribadi mungkin atau sedang merasa tidak nyaman dari sisi psikologi saya kadang ke bawah gitu. Tapi memang berusaha untuk tidak merusak suasana secara utuh lah. Kemudian yang lainnya kayak tadi misalnya tentang membaca buku, tantangannya adalah anak-anak itu literasinya masih sangat sangat kita bangun semangat membacanya. Sisanya mereka akan lebih suka membaca melalui HP, media sosial lah. Jadi seperti itu tantangannya Bapak. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Ica ya, sudah menjelaskan perspektifnya ya terkait dengan ilustrasi ini. Menurut Bu Ica tetap berusaha konsisten ya, walaupun tantangannya masih tetap ada, baik tantangan itu berasal dari luar diri Bu Ica maupun dari dalam diri Bu Ica. Saya kira ini mewakili ya teman-teman yang lain ya. Kalau kita coba secara cepat ya melihat
teman-teman harus tangkap kata-kata kunci di dalamnya di situ gitu ya. Jangan sekedar dibaca sebagai ilustrasi. Ditangkap kata kuncinya. Misalnya di sini kata kuncinya ada dua ya. Ada ekspresi semangat dan tujuan yang jelas gitu kan. Itu kata kunci. Bukan hanya semangat tapi tanpa tujuan itu juga kan sia-sia semangatnya gitu. Kita harus tahu tujuannya, tujuan kita masuk kelas hari itu apa gitu kira-kira. Itu yang kita tangkap kata kuncinya. Yang kedua saya cepat saja ya. Yang kedua kata kuncinya ini menikmati buku sesuai pilihan. Itu yang ditangkap. Kita tidak perlu mengarahkan dia harus membaca buku A, B, C. Dia bebas atau siswa kita bebas dalam satu waktu ya, tidak tiap hari ini ya. Dalam satu waktu. Itu kata kunci. Yang ketiga kata kunci ini adalah refleksi ya. Refleksi itu kan salah satu bagian dari asesmen formatif ya kan? Ya. Di sini kata kuncinya adalah apapun kegiatan itu dilakukan secara relaksasi ya dan pikiran positif ya. Mau membaca buku, bernyanyi, bermain musik, berolahraga, suasananya rileks, kata kuncinya. Di sini ada pilihan tugas, kata kuncinya. Berarti di sini ada diferensiasi. Kita menyiapkan alternatif tugas untuk siswa kita. Tugas siswa kita tidak semuanya sama. Dia boleh memilih tugas mana yang akan dia selesaikan sesuai dengan minat, sesuai dengan kegemaran dan seterusnya. Itu kata kunci. Kalau di sini kata kuncinya ya kerjasama kan, kerjasama antar bagaimana mereka membangun kolaborasi antar mereka gitu. Ya. Mungkin sudah pernah ya kita laksanakan, mungkin waktu apel kan yang menyiapkan peralatan kan mereka. Mungkin ada kegiatan imtak, mungkin ada kegiatan pentas apa tahunan, kelas meeting dan seterusnya yang melibatkan peserta didik. Di sini kata kuncinya adalah ini, empati dan rasa hormat. Nah ini bagiannya Bu Mar ya, bagiannya Bu Mar. Ya kan kalau guru mapel mungkin ada yang indisipliner dibawa ke Bu Mar misalnya. Tapi kata kuncinya yang harus diambil di sini adalah empati, rasa hormat. Ya. Maksudnya empati itu gimana? Maksudnya empati itu Bu Mar? Peduli, oke. Ya. Oke, kita berusaha menyelami ya. Kita berada dalam situasi mereka, kira-kira gitu ya, yang namanya empati. Dan rasa hormat gitu. Dan seterusnya, jadi teman-teman ya coba temukan kata-kata kunci ya di setiap ilustrasi ini. Kita sepakat ya teman-teman, 15 ilustrasi ini adalah ilustrasi yang sangat ideal, betul enggak? Ya. 15 situasi ini adalah situasi yang sangat ideal. Sepakat enggak kita ini? Artinya situasi yang memang kita harapkan gitu terjadi. Betul enggak kira-kira? Betul ya? Ya. Kita sepakat itu. Ya. Dan inilah yang dimaksud dengan situasi pembelajaran sosial emosional. Yang 15 situasi ini adalah contoh-contoh pembelajaran sosial emosional di sekolah. Nah baik, dari 15 situasi ini teman-teman, coba teman-teman temukan satu kata saja yang menggambarkan seluruh ilustrasi ini. Satu kata saja. Siapa? Yang menggambarkan 15 situasi ini. Satu kata saja. Apa kira-kira? Yang harus ada, kira-kira gitulah. Keinginan, Pak Weng. Satu, siapa lagi? Semangat, oke. Apa lagi?
Ayo. Konsisten. Ya. Ayo, yang lain lagi ayo. Berpendapat menyumbangkan satu kata. Ya, siapa? Kolaborasi. Iya. Ada lagi? Kerjasama, ya, mirip dengan kolaborasi ya, kerjasama. Oke, kita cek. Apakah ada kolaborasi di sini? Iya, antara guru dengan siswa pasti ya. Di sini? Iya kan? Guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Di sini? Iya, di sini? Di sini? Apalagi ya? Saya tunjuk langsung yang 15. Nih. Apakah ada kolaborasi? Iya. Iya, benar sekali. Di setiap situasi ini yang wajib ada adalah kolaborasi. Ya. Nah, dari 15 ilustrasi dari satu kata yang Bapak Ibu sudah simpulkan, maka kita peroleh definisi dari PSC itu sendiri. Yang ini dia. Ya. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Nah, itu yang disebut dengan PSC. Ya. Ya, PSC itu terjemahan dari ini Castle ya. Tapi enggak perlu lah, nanti Bapak Ibu baca sendirilah kalau ini. Ya, tapi yang bisa kita tangkap adalah PSC itu adalah pembelajaran kolaboratif ya. Gitu. Baik, kita coba lanjut. Tujuannya pembelajaran sosial emosional itu tujuannya adalah ini. Ya. Coba Bapak Ibu cek. Yang pertama tujuannya ternyata mengelola emosi tujuannya. Kedua, mencapai tujuan positif. Ketiga, berempati. Keempat, membangun hubungan positif. Dan terakhir, ya, melahirkan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu cari di antara 5 tujuan ini ada enggak yang berkaitan dengan misalnya penguasaan suatu kompetensi tertentu? Tidak ada. Ya, karena pembelajaran sosial emosional itu tadi berkaitan dengan ini, mengelola emosi, tujuan positif dan seterusnya. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan dikira pembelajaran sosial emosional itu nanti merupakan semacam mata pelajaran tersendiri misalnya yang harus ada kompetensi yang harus dikuasai siswa, enggak perlu seperti itu. Jadi karena kita akan melatih sebetulnya adalah bagaimana guru maupun siswa itu mengelola emosinya, mengelola manajemen sosialnya, itu ya yang akan kita tuju gitu. Sedangkan ruang lingkupnya ini ada 3. Ini kalau Bapak Ibu lihat ruang lingkup sebetulnya ini sudah terlaksana ya. Misalnya yang rutin itu di luar kegiatan pembelajaran ya. Ada kegiatan apel, ada kegiatan imtak, ada kegiatan apa saja ya yang di luar kegiatan pembelajaran itu disebut rutin. Yang di dalamnya misalnya apel. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional kan di situ ada ya kerjasamanya kan gitu ya. Ada kerjasama antar berbagai pihak ya. Ada penerapan disiplin dan seterusnya. Kemudian ada juga yang terintegrasi dengan pembelajaran. Nah ini yang kita harapkan nanti ya, terintegrasi dan pembelajaran. Dari setiap pembelajaran kita laksanakan itu ada pembelajaran sosial emosional itu ada di situ gitu. Seperti apa bentuknya? Ini ada diskusi, ya kan? Ada pemecahan masalah, ada bermain peran mungkin. Itu juga termasuk pembelajaran emosional.
Tetapi nanti kita lebih spesifik kalau di diskusi itu seperti apa itu, ya. Nantilah itu kita bahas. Nah, sedangkan yang ini ruang lingkup yang protokoler ini lebih sifatnya ada kesepakatan, ada aturannya gitu. Ada tata tertibnya. Misalnya kalau anak yang indisipliner itu ditangani seperti apa? Apakah memanggil orang tua? Nah, itu yang protokoler, ada kesepakatannya. Ya, saya percepat sedikit. Nih Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional yang akan kita rancang itu nanti diharapkan harus berbasis kesadaran penuh atau mindfulness gitu. Diharapkan berbasis ini. Ya. Maka nanti yang akan kita latih adalah yang kita latih duluan adalah bukan langsung ke sini, tapi kita latih dulu ini kesadaran penuh ini dulu kita latih gitu. Ya. Coba kita dalami seperti apa kesadaran penuh itu. Ini ada semacam aktivitas juga yang Bapak Ibu bisa identifikasi, aktivitas sehari-hari ya, yang Bapak Ibu bisa identifikasi. Kira-kira pernah mengalami situasi semacam ini enggak? Ya. Pernah enggak mengalami situasi ini? Ibu-ibu yang mana? Hah? Bapaknya main game terus ibunya? Oh iya, ya. Ditanya tadi ngomong apa gitu kan ya, Bu Ica ya. Ya. Yang ini mungkin kita dalam situasi diklat seperti ini ya, pertemuan seperti ini. Tapi akhirnya setelah di akhir nanti ditanya tadi materi apa ya gitu kan. Badannya aja di sini gitu maksud saya ya. Pikirannya kemana gitu kan. Ya. Nah, saya kira situasi semacam ini saya yakin semua kita pernah ya melakukan nih, entah kapan gitu ya. Ya. Nah, ini yang situasi yang apa? Yang disebut dengan kesadaran penuh itu tidak hadir di situ. Ya. 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 Kalau kita mengalami kejadian seperti ini, ya, itu yang disebut dengan kesadaran penuh itu tidak hadir di situ. Ya, ya, bukan menikmati. Kalau menikmati berbeda dia, ya kan? Kalau ya, kalau tiba-tiba itu berarti tidak menikmati. Kalau menikmati tahapannya itu kita sadari gitu, mulai dari mengambil yang kotor, menuangkan lemon lime-nya ya kan, bahkan menghirup wangi lemonnya ya kan, membilasnya, menaruhnya di rak yang bersih. Kalau itu kita sadari itu kan, dan itu kita nikmati namanya gitu. Berarti itu kesadaran penuh itu hadir. Ya. Ya. Mungkin ada yang, kalau yang laki-laki mungkin nih naik kendaraan tiba-tiba tidak. Nomor 3? Hah? Sadar penuh. Bukan sadar penuh. Oh iya, kalau sadar penuh. Hah? Kerja jalan. Oh. Oh itu masih sadar itu, masih sadar. Cuma hanya mikir yang ya.
Iya, jadi sekali lagi yang ini bisa terjadi karena tadi itu ya. Ya, mindfulness ini yang tidak hadir. Nah, nanti ini bisa dilatih nanti ya, nanti kita lihat di bawahnya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan emosi ya. Coba yang ini. Hah? Pernah juga ini? Pernah juga? Oh belum, akan berarti. Nomor 4. Ya. Nah, yang ini juga ya sebagai manusia mungkin pernah ya. Mungkin pernah ya. Melampiaskan namanya ya, melampiaskan ya. Dan kalau ini terjadi karena bukan mindfulness tapi manajemen emosi ya, pengelolaan emosi, pengelolaan diri yang ini, kalau yang ini. Ya, karena pengelolaan diri itu adalah antara emosi, pikiran dan perilaku. Itu yang 3 ini yang harus saling mempengaruhi. Ya. Nah, dari sini kita bisa buat semacam definisi tentang mindfulness tadi ya, kesadaran penuh itu tadi. Ya, yang ini. Jadi yang disebut kesadaran penuh berarti sengaja ya kan, memberikan perhatian secara sengaja. Kalau mau cuci piring ya memang kita rencanakan begitu kan tadi. Yang tadi saya jelaskan tahapannya itu benar-benar kita lewati, kita nikmati gitu. Itu namanya sengaja. Ya, sengaja pada kondisi sekarang ya, berarti kita enggak perlu mikir yang lain-lain kan, apa yang sekarang saja gitu. Ya. Kan kita secara alamiah ya, sebagai taman informasi. Secara alamiah kan manusia itu mikirnya masa lalu, ya enggak? Masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, secara alamiah. Ya. Bapak Ibu mikir masa lalu dan masa depan itu justru memberikan efek negatif. Betul enggak? Ya. Apa yang negatifnya kalau masa lalu? Ya itulah maksudnya, benar itu. Benar itu. Ya, kalau mikir masa lalu cenderung kita menimbulkan penyesalan, ya kan? Kenapa enggak begini dari dulu kan gitu? Kenapa bukan dia gitu kan Bu Ica itu? Iya, itu makanya tinggalkan sudah masa lalu. Kalau masa depan, ya cenderung akan menimbulkan kekhawatiran, betul enggak? Ya. Khawatir, bisa enggak? Kira-kira. Selesai enggak? Gitu. Nah, yang sekarang saja dinikmati. Itu. Ini yang disebut dengan mindfulness. Ya, hadapi yang sekarang saja. Kita sengaja hadir dengan rasa ingin tahu gitu. Apa yang ada sekarang. Kalau istilah saya pribadi, kalau kita hanya memikirkan masa sekarang, itu kita ngirit 60% beban otak gitu kira-kira. Kita ngirit 60% dari beban otak kita.
Bapak Ibu ada di slide berikutnya nanti, otak kita sehari itu bisa berisi 60.000 sampai 80.000 pikiran setiap hari. Nah kalau kita bisa ngirit gitu kan, itu akan tentu mau menimbulkan efek positif lah kira-kira. Ya saya percepat sedikit, ini contoh penerapan kesadaran penuh tadi. Nih, ibu-ibu kalau menjemur pakaian begini loh, ya. Nah, ya kan? Ini untuk melatih atau kalau kita mau menerapkan ya mindfulness itu, ya. Iya, itu juga, ya. Itu juga cara menikmati yang berbeda. Ya. Ya. Makan dengan 32 kali kunyahan gitu. Ya. Nah, gitu kira-kira, ya. Apalagi mengucapkan syukur dengan aroma-aroma tadi. Salah satu cara menghadirkan kesadaran penuh. Kan sudah kita sepelekan kan yang ini. Kalau yang berkaitan dengan emosi ini dia. Yang tadi saya sebutkan dengan manajemen emosi. Ya. Sebagai manusia secara alamiah kita tidak mungkin menghilangkan rasa marah misalnya. Nah mungkin. Yang mungkin bisa itu adalah mengelola. Ya. Gitu. Ya saya percepat. Ini masih bagaimana kita menerapkan kesadaran penuh itu. Bapak Ibu ini jarang juga kita jarang kita sadari maksud saya. Bernapas. Ya. Menyadari pada saat kita menghirup udara dalam-dalam ya. Menyimpan di perut mungkin dulu, kemudian menghembuskan secara perlahan melalui mulut misalnya. Ini pelajarannya Pak Aweng nih, olahraga. Yang begitu ya, cara bernapas ya. Dan kalau teknik seperti itu benar dilaksanakan, itu bisa meningkatkan endurance, betul enggak Pak Aweng ya? Ketahanan. Ya saya percepat sedikit karena nanti bisa dibaca ulang. Ini saya lompat dulu. Ya ini sedikit. Ya kesadaran penuh itu ternyata bisa dilatih. Ya bisa dilatih. Dengan cara apa? Ini cara-cara kita melatih kesadaran penuh. Tadi kan kesadaran penuh itu kita hadir dengan sadar gitu. Nah itu bisa dilatih. Pertama dengan cara latihan menyadari napas. Nggak harus ngangguk-ngangguk. Ya, sadari pada saat kita menghirup udara melalui hidung ya. Ya, inhale katanya, exhale gitu. Itu kita bisa latih juga anak-anak kita nanti seperti itu ya. Kemudian latihan bergerak sadar ya. Nah untuk menghindari tadi itu tiba-tiba sampai ya, maka dilatih itu bergerak sadar. Ya.
berjalan sadar. Dilatih itu. Pada saat berjalan kita menikmati tapakan-tapakan kaki kita dari kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ya. Ya. Ya, menikmati mungkin jalannya yang berlubang, di pinggirnya ada dedaunan yang berwarna hijau, ya, ada aroma embun pagi mungkin di situ. Itu latihan berjalan sadar. Dan termasuk kegiatan sehari-hari itu, ya, jangan dianggap otomatis gitu sajalah kira-kira. Kalau kita melihat itu jangan dianggap otomatis ini juga tetap kita bisa melihat gitu. Begitu. Gurunya yang ini. Ya, ya. Anaknya. Oke. Oke, oke. Iya. Iya. Apa istilahnya kalau itu ya? Hah? Oke, terus sudah ya, ada godaan berarti ya, godaan lain. Oke. Membuat anak kesadaran penuhnya akhirnya berkurang ya gitu ya. Oke. Ya. Ya, itu memang kasus-kasus seperti itu walaupun tidak persis sama pasti akan ada ya. Nah, disitulah kita akan berperan mengembalikan kesadaran penuh itu. Nanti ada teknik-tekniknya gitu. Ya. Nah, kenapa menyadari napas? Ternyata napas itu memang merupakan jangkar gitu. Napas itu merupakan jangkar, ya. Dan ini yang saya sampaikan tadi, ya. Manusia itu memikirkan ini per hari. Maka dengan melatih kesadaran penuh, area otak manusia itu akan semakin luas gitu, ya. Ya, jadi dengan cara melatih kesadaran penuh, maka area otak manusia itu akan menjadi lebih luas. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu. Materi ini memang tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan, ya, karena nanti kita akan sampai pada pembelajaran sosial emosional tadi ya, akan sampai ke sana. Tetapi untuk sampai ke sana kita harus menguasai ini dulu, keterampilan sosial emosional dulu, ya, atau KSE. KSE itu ada 5. Nah, ini mungkin yang akan kita dalami nanti di pertemuan kedua ya, sampai ke implementasi PSE itu tadi ya. Ini yang disebut dengan keterampilan sosial emosional, ada 5 ya. Ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu artinya kita mengenali emosi. Emosi dasar manusia itu ada 6, kalau tidak salah. Ada takut, ada jijik, ada sedih, bahagia, dan apa lagi kalau tidak salah. Ya. Iya. Emosi dasar ya.
Yang kan nanti ada turunan-turunannya ya. Yang takut misalnya pasti ada turunannya. Takut itu misalnya ada khawatir, ada gelisah, itu kan takut juga. Ya, tapi secara dasar itu ada 6. Nah itu harus dikenali. Ya, harus dikenali ya. Kita harus kenali gitu. Siswa kita juga harus kenali. Pada saat itu emosinya sedang berada di mana? Apakah sedang takut? Apakah sedang marah? Apakah sedang bosan dan seterusnya? Harus dikenali. Dengan cara mengenali emosi maka dia akan mengelola itu dengan tepat. Kalau sudah dikenali maka dia akan bisa mengelola emosinya dengan tepat. Gitu. Ya. Nah yang dimaksud dengan mengelola ini, pengelolaan diri itu tadi saya sempat singgung. Antara yang 3 itu, emosi, pikiran, dan perilaku. Kan yang 3 ini saling mempengaruhi. Orang yang emosinya misalnya sedang marah, pasti pikirannya tidak bisa tenang, betul enggak? Iya. Orang yang emosinya sedang marah, pikirnya pasti tidak tenang. Kalau pikirannya tidak tenang, maka perilakunya juga cenderung negatif. Misalnya marah-marah, yang melampiaskan kemarahan maksud saya. Mungkin melempar itu dan seterusnya. Nah kalau yang 2 ini berkaitan dengan diri sendiri, maka yang 2 berikutnya ini berkaitan dengan orang lain. Ya. Kesadaran sosial, berempati, memberikan rasa hormat dan seterusnya. Dan ada keterampilan sosial yang berujung pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini yang mungkin kita akan diskusikan, atau Bapak Ibu kuatnya sampai jam berapa? Dapat tergantung Bapak Ibu. Hah? Iya, baik. Ya. Baik, itu mungkin untuk pertemuan ini. Nanti kita ini termasuk nanti kita akan bahas teknik penyadaran napas ya. Nanti mungkin kita bisa praktik ini sampai ke implementasinya dalam kegiatan pembelajaran nanti ya. Berarti lagi 1 kali pertemuan nanti, bisa jadi lagi 2 kali pertemuan, tergantung lah nanti ya. Baik Bapak Ibu, itu dulu mungkin untuk hari ini ya. Ada yang mau berkomentar atau sudah cukup? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempersingkat waktu dan mengingat Pak Fasilitator. Sebelum dia memulai, mungkin teman-teman kita maklum tadi pagi sudah dari sawah panen kacang dan menunggu, seharusnya kita mulai jam 8 karena menunggu Bapak Kepala Dinas. Jadi teman lama menunggu di sawah, akhirnya mendahului Bapak Kepala Dinas, sehingga ada informasi dari Kepala Sekolah bahwa ada PMO hari ini, sehingga teman-teman sudah duluan capek di sawah gitu, sehingga mungkin tidak bisa bertahan sampai jam berapa kita hari ini. Kemudian untuk yang perlu Tiang tanyakan di sini, karena mungkin teman-teman agak
udah lama tidak ketemu Pak, sehingga semua materi-materi ini agak terlupakan karena tidak pernah diberikan suntikan-suntikan seperti biasa, pertemuan-pertemuan yang terjadwal, sehingga pada hari ini agak lama jaraknya gitu. Sehingga yang kami tanyakan di sini nanti, kami yang mengajar di kelas 7 ini akan tetap berlanjut sampai kelas 8, apakah nanti akan punya giliran kelas 7 yang akan datang menggantikan kami untuk kegiatan seperti ini. Itu. Sehingga nanti kalau memang kelas 7 yang akan datang mungkin digabung dengan kami, apakah kami melanjutkan nanti diganti oleh guru kelas 7 seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu, kami mohon penjelasan dari Bapak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan nanti akan ada tahun kedua ya. Kalau kegiatan PMO sebetulnya tidak terbatas, pesertanya maksud saya. Siapapun boleh ikut. Ya. Artinya kalau nanti misalnya 2 kelas, guru 2 kelas itu kelas 7 dan kelas 8, silakan saja. Karena tidak ada konsekuensi kalau PMO gitu. Yang terbatas itu kalau loka karya, karena hanya 2 guru yang bisa. Kalau di ini kan karena tidak ada konsekuensi biaya dari BGP kan gitu. Ya. Jadi bisa sekali gitu. Mau kelas, semua kelas juga bisa gitu. Ya. Oke. 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 Iya, nanti kita sesuaikan lah kalau itu. Misalnya kalau memang materinya berbeda, ya bisa dipisah misalnya gitu. Ya. Kalau materinya udah sama, disatukan juga enggak apa-apa. Nanti kita secara teknis dengan Pak Kala lah diatur kalau itu. Ya. Yang jelas diskusi-diskusi termasuk jangan hanya diskusi di PMO ya, tapi diskusi di komunitas itu Bu Ica ya, Bu Zuh ya. Komunitas belajarnya juga termasuk. Nah nanti teman-teman yang kelas 7 ini kan menjadi mentor gitu kan kepada kelas, ya guru kelas yang baru menerapkan kurikulum ini. Saya kira itu Pak. Ya, sebagai akhir jadi ini sekali lagi seperti dijelaskan Pak Kepala, ini PMO April sebenarnya ini, karena kita di bulan April tuh banyak kendala libur, jadi kita baru bisa laksanakan. Dan kenapa hari ini? Karena hari ini toleransi memang batas pelaksanaan PMO April itu maksimal dilaksanakan tanggal 10 bulan Mei gitu. Jadi kita tidak bisa mundur ke tanggal besok 11 ya. Tadinya besok gitu, cuma kalau besok terpaksa laporannya disiasati dan itu kurang bagus gitu. Akhirnya dipaksakan sekarang. Jadi mohon maaf kalau sibukan yang lain jadinya agak terganggu gitu Pak ya. Nah, saya kira itu teman-teman, dan saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya karena Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti kegiatan ini secara aktif gitu. Dan kalau ada hal-hal yang kurang saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ya, saya rasa saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang tinggi sebesar-besarnya kepada Bapak Fasilitator. Banyak ilmu yang kita dapat ya dari Bapak Fasilitator, dan ini sangat berguna, artinya karena memang pemahaman kita masih parsial ya, masih sepotong-sepotong gitu, jadi kita perlu menatanya sedikit demi sedikit supaya dia utuh. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini rupanya sangat membantu kita untuk mengatasi kendala itu. Terakhir saya sedikit berpesan kepada Bapak Ibu. Yang pertama,
tentang rapor pendidikan Bapak Ibu. Di sana bisa kita lihat potret sekolah kita tahun 2022. Dan sekarang rapor pendidikan itu sudah bisa diakses sama Bapak Ibu. Ya. Tinggal artinya di sini akses bisa buka dengan menggunakan akun belajarnya. Kalau yang kemarin kan hanya kepala sekolah saja yang bisa. Tolong itu dibuka-buka. Kemudian di explore ya. Di explore, buka-buka aja. Terus di sana akan terpotret kondisi sekolah kita. Dan itu rata-rata kita jebloknya di numerasi. Itu merah, itu rata-rata banyak itu yang merah. Nah, di sana ada alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekurangan kita itu. Mudah-mudahan itu berguna Bapak Ibu. Itu yang pertama tentang rapor. Tolong itu diakses, buka-buka lah, dibuka-buka gitu ya, buka-buka, explore, pelajarilah gitu apa-apa. Kan sudah tahu situsnya ya. Ketik di Google aja rapor pendidikan, ketemu dia. Terus nanti login, masuk, lihat data, katanya di sana lihat data, tinggal klik itu, disuruh login menggunakan akun belajar, Bapak Ibu guru udah bisa masuk. Kemudian yang kedua tentang komunitas Bapak Ibu. Komunitas kita sudah terdaftar di PMM. Tolong di follow. Di follow artinya diikutin itu, tinggal klik ikuti gitu aja kan ya. Karena sampai saat ini masih baru 20 orang yang follow itu, kalau kita ngitung di sekolah kita aja kan lebih dari 20 kita ya. Berarti ada di antara Bapak Ibu yang belum follow gitu, belum ikutin ya. Bahkan dari sekolah lain Pak Abdullah kepala Satap berapa itu bahkan follow juga, termasuk Pak Kasih, Pak Putu juga ikut follow. Kemudian itu akan diarahkan nanti ke grup WA kita yang komunitas belajar Rengganis itu. Dan mohon di komunitas belajar juga bisa aktif di sana Bapak Ibu, komen ke apa, share apa gitu. Jangan iya, jangan malu kan di sana. Kalau tidak bisa kita tuntas di sini, diskusinya bisa kita lanjutkan di sana. Terus yang terakhir tentang PMM ya, kita progres kita cukup bagus ya, udah 30 lebih orang yang sudah selesai sampai aksi nyata. Itu biasalah itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kalau bisa yang belum sampai aksi nyata silakan diselesaikan sampai aksi nyata supaya progres kita lebih bagus lagi. Dan karena yang terpenting adalah ilmunya gitu. Ilmunya. Alhamdulillah sudah siapa-siapa yang sudah dapat sertifikat? Bu Jana sudah? Bu Diah sudah? Saya sudah 2 Pak sertifikatnya. Ya 2, sebenarnya 3 saya aksi nyatanya, 1-nya disuruh perbaiki. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan di akhir. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya Bapak Fasilitator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan marilah kita tutup bersama dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.